Nah, antum lihat tadi kita jelaskan kalau fikih terbagi menjadi dua. Ada fiqhul ibadah, yang kedua ada apa? Fiqhul muamalah. Fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah itu berkaitan dengan bagaimana ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dimulai dari tahara, tata cara bersuci. Dan tahara itu pembahasannya mencakup air, tayamum, bejana, wudu, dan wudu berkaitan dengan tata cara wudu, syarat sah wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan seterusnya. Dan juga berkaitan dengan nanti darah wanita, haid, nifas, istihadah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu salat dari salat wajib, salat sunnah, kemudian zakat, dari zakat mal, zakat harta, zakat fitrah, asnaf, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, dan seterusnya. Dan terakhir puasa, saum, baik puasa yang wajib yaitu puasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Dan terakhir adalah haji dan umrah. Itu semuanya masuk dalam fikih ibadah. Dan nanti ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu berkaitan bagaimana seorang manusia bermuamalah dengan manusia yang lain. Seperti riba, jual beli. Jual beli itu berkaitan dengan riba, gharar, mana jual beli yang diperbolehkan, syirkah, kerjasama, kemudian penggadaian barang, dan seterusnya. Nah, itu fikih muamalah. Cuman kita targetkan paling tidak kita belajar fikih ibadah yang paling utama. Ya. Dan fikih ibadah, fikih muamalah semuanya penting. Karena ibadah itu berkaitan dengan bagaimana dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fikih muamalah bagaimana kaitan dia dengan sesama manusia. Makanya biasanya dalam kitab-kitab fikih mana yang dimulai? Fikih ibadah atau fikih muamalah? Fikih ibadah atau fikih muamalah? Fikih ibadah. Setelah fikih ibadah baru fikih muamalah. Ini ada isyarat dari para ulama, kalau seseorang ibadahnya benar kepada Allah, pasti muamalahnya benar. Tapi kalau orang muamalahnya tidak benar, itu menunjukkan kalau ibadah dia tidak benar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang ada sebagian orang, subhanallah, sholatnya luar biasa. Sholatnya, puasanya, dan yang lainnya, tapi muamalahnya tidak baik. Ya, bawa kabur barang orang misalnya, atau rumah tangga yang tidak baik, atau jual beli yang tidak melihat mana halal, mana haram. Nah, ini ketika muamalah dia tidak baik, menunjukkan ada khalal, ada kesalahan di dalam ibadah. Imma kurangnya ikhlas, atau dia beribadah secara zahir tapi tidak sampai kepada batin, atau ada kesalahan dalam ibadah. Kalau ibadah dia benar, maka pasti bukti dari benarnya ibadah adanya muamalah yang baik. Karena orang kalau ibadah kepada Allah dengan benar, itu memiliki wara', rasa takut dan kehati-hatian yang tinggi. Dan berbuah ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, ketika muamalah dia buruk, itu menunjukkan dia tidak ada khasyah, rasa takut, dan juga rasa wara', rasa kehati-hatian. Oleh karena itu dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an berkata, la yabi' fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Tidak ada yang boleh jual beli di pasar kita yang tidak belajar agama. Karena dia yufsid, dia banyak merusak. Ya. Dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, murid senior dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika ditanya, "Ala tusannif kitab fi zuhud?" Kenapa engkau tidak mengarang kitab zuhud? Kata dia, laqad sannaftu kitaban fil buyu'. Aku telah mengarang kitab jual beli. Artinya orang yang zuhud dan wara' pasti dia berhati-hati dalam bab muamalah kepada sesama manusia. Ya, makanya di sini pentingnya seseorang mempelajari semua dasar agama, baik akidah, fikih ibadah, dan juga fikih muamalah. Ya. Nah, kemudian juga kenapa harus disertai dengan dalil? Karena ilmu yang benar ma'rifatul haqqi bid dalil. Yang mengetahui kebenaran disertakan dengan dalilnya. Ini juga menunjukkan kalau seseorang itu harus pintar. Makanya tidak dikatakan seseorang itu berilmu kalau misalnya dia beragama ikut-ikutan, atau
taklid buta atau ta'assub, fanatik golongan, fanatik guru, fanatik ustadz, fanatik ormas dan seterusnya. Kalau dia nginduk ke satu ormas, ormas itu menyatakan A, maka dia akan berbuat A walaupun orang menjelaskannya dengan dalil ditolak sama dia. Ini ta'assub, taklid, mengikuti aba, orang tua dan yang lainnya, ini semuanya menghilangkan kebenaran ilmu. Kalau seseorang dikatakan berilmu ketika dia ma'rifatul haqqi bid-dalil. Dia mengetahui hak beserta dengan dalilnya. Dia tahu dalilnya. Ya, makanya kalau sudah datang kepada dia dalil, dia buang semuanya. Dia buang ormasnya, dia buang ikut taklid buta, dia buang fanatik golongan, dia buang abauna, mengikuti nenek moyang, karena kebenaran itu yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli ay yahkuma bainahum ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, jadi orang beriman kalau sudah diseru untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dia tidak ada pilihan yang lain. Maka di sini kita kuatkan atau kita jelaskan setiap permasalahan fikih dengan dalil. Tahara ada dalilnya, air ada dalilnya. Dalil kemudian kita sertakan perkataan ulama agar seseorang yatmain, dia tenang ketika mengamalkan ilmu yang dia ketahui karena ada dalil.